Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menyelesaikan tugas UAS saya dari Ibu dosen pengampu Ibu Siti Fatimah MPD. Baiklah, saya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Eka Aprila Pratiwi, NIM saya 0505201003. Kelas Asuransi 3A. Di sini saya akan menjelaskan yang berjudul Hasan Al-Banna, pelopor kebangunan Islam segala bidang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pembahasan tentang Hasan Al-Banna adalah mujahid atau pembaharu pada permulaan abad ke-14 Hijriah, sekaligus pendiri salah satu gerakan Islam terbesar di dunia, Ikhwatul Muslim di Mesir, sebuah gerakan yang dalam perkembangannya sudah memiliki pengaruh lebih di 70 negara dunia atau Rahmat Abdullah 2013. Hasan Al-Banna sendiri semasa hidupnya merupakan tokoh karismatik dan sangat diwaspadai oleh negara-negara barat yang saat itu menjajah negeri-negeri muslim, hingga Richard Mitchell, seorang diplomat Amerika Serikat pada waktu itu, cerita almarhum Kyai Hajar Rahmat Abdullah mengajukan rekomendasi agar mewaspada pengajaran Syria Nabawiyah karena akan mengembangkan kritik mutilasi para pemuda. Muslimin perlu diketahui bahwa pengajaran Syria Nabawiyah menjadi salah satu pengajar wajib dan muhzat tarbiyah yang digagas Hasan Al-Banna lewat Ikhwatul Muslim, di samping materi penting lainnya seperti akidah, akhlak, dan Al-Quran, hadis, khawatul fikri, dan lain-lain. Warisan terbesar Hasan Al-Banna adalah Jamaah atau Ikhwatul Muslim yang didirikan pada bulan Maret tahun 1928 Masehi, bertepatan dengan bulan Dzulqa'dah 1347 Hijriah. Hasan Al-Banna tewas ditembak pada 12 Februari 1949 di depan kantor pusat pemuda Ikhwatul Muslim lewat sebuah perencanaan tingkat tinggi pertinggian militer Mesir dikomandoi Mahmud Abdullah Maji, seperti yang diungkap Fatih Yakan Heri. Syahid Mursyid Ikhwatul Muslim ini karena sangat membahayakan kepentingan Barat di kawasan Timur Tengah, sehingga begitu beredarnya kabar tewasnya Al-Banna sekaligus pembubaran gerakan ini oleh pemerintah Mesir, mereka sangat gembira. Syahid Qutb 1987. Di antara pemikiran terpenting dari opsional yang dilontarkan oleh Hasan Al-Banna adalah Al-Maratibul Amal, urutan amal yang terdiri dari memperbaiki diri sendiri atau bina usi syahkiyah Islamiyah, membentuk keluarga muslim, tahwin baitul muslim, membimbing masyarakat yaitu Isradul Mujtamai, memerdekakan tanah air yaitu Tahrirul Watan, membedai pemerintahan atau instel hukuman, mengembalikan Estienne ke negara Al-Hadali, dan Saka guru peradaban atau Ustaziatul Alam. 7 tahapan amal ini dikenal sebagai cetak biru yang menginspirasikan penggerakan Islam di setiap penjuru dunia sampai saat ini. Ada juga sebagian kalangan yang menuduh Hasan Al-Banna sebagai ideologi dari pemahaman takfiri atau pengkafiran, namun bantahan ini datang dari seorang cendekiawan muslim ternama Yusuf Qaradawi. Syaki Qaradawi telah melakukan studi dan melacak akar pemikiran takfiri dalam tubuh Ikhwanatul Muslim, dan tiba pada kesimpulannya bahwa paham pengkafiran ini dikenal semasa Hasan Al-Banna masih hidup dan menjadi mursyid al-Islamiyah Muslim. Lebih lengkapnya, Syaki Qaradawi menyatakan ada anggapan bahwa zaman takfir merupakan perpanjangan tangan dari Al-Ikhwan Al-Muslim, tapi sesungguhnya benih kelompok ini mulai muncul di dalam penjara perang
Mereka mulai mengkafirkan di dalam penjara dan akhirnya mengkafirkan setiap orang, mulai dari orang yang menyiksa mereka tanpa balas kasih, para penguasa, dan mengeluarkan perintah menyiksa terhadap mereka juga, masyarakat yang dia melihat tindakan penyiksaan tersebut. Di dalam penjara, kelompok yang berpandangan seperti itu mulai menyindir, membuat kelompok baru, dan meninggalkan Ikhwan al-Muslim. Mereka tidak lagi salat bersama para tahanan Ikhwan. Bahkan terjadi perdebatan yang panjang antara mereka dan Ikhwan. Musyrid Jamaah yakni Al-Ustadz Hasan Hudabi penggantian Hasan al-Banna setelah wafatnya. Dalam tulisan yang kemudian beliau rangkum di dalam bukunya itu, Daulut Qudhat membantah pemikiran pengkafiran tersebut. Amir Syukri Mustafa selaku pemimpin dan pendiri kelompok At-Taksir menuduh pemimpin Al-Ikhwan Al-Muslim telah melakukan pengkhianatan besar karena Al-Ikhwan tidak melakukan perlawanan terhadap pihak keamanan dan kepolisian serta membiarkan kulit-kulit saudaranya dicambuk dan leher-lehernya mereka dipancung. Jadi bagaimana bisa Al-Ikhwan Al-Muslim dianggap bertanggung jawab atas kelompok yang telah memisahkan diri dari mereka dan bahkan menuduh Al-Ikhwan dengan tuduhan yang sangat buruk? Hal ini menegaskan apa yang sebelumnya yang pernah dinyatakan Hasan al-Banna bahwa sebagai dalil-dalil Al-Quran, Islam memerintah berlaku objektif dan berinteraksi dengan baik terhadap orang kafir yang mengikat perjalanan dengan umat Islam. Kita tidak mengkafirkan seorang muslim yang telah mengikrarkan 2 kalimat syahadat, mengamalkan tuntutan-tuntutannya, yang melakukan kewajiban-kewajiban, baik karena pendapatnya maupun kemaksiatannya, kecuali jika ia mengatakan kata-kata kufur atau mengingkari sesuatu yang telah diakui sebagai asas dari agama, atau mendustakan ayat-ayat Al-Quran yang sudah jelas maknanya, atau menafsirkan dengan cara yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab, atau melakukan suatu perbuatan yang tidak mungkin ditermentasiakan kecuali kekufuran. Hasan al-Banna akan menjadi semakin menarik lagi apabila pemikiran Hasan al-Banna ditinjau lebih dalam untuk mengangkat gagasan-gagasan orasional tentang perkembangan dan penggerakan keislaman. Dalam jurnal ini akan dipaparkan pemikiran-pemikiran Hasan al-Banna meliputi Islam, akidah, hadis, fikih, tasawuf, dan terekat masalah khalifah, tarbiyah, ilmu pengetahuan, ekonomi, pemahaman ideologi, gender, jihad politik, sistem pemerintah, dan persoalan khalifah. Rujukan utama adalah 2 kitab yang ditulis sendiri oleh Hasan al-Banna, yakni Mazmuatur Rasail, kumpulan risalah dakwah, dan Muzakhiratut Dakwah wa Dawiyah untuk dakwah para daini, serta beberapa buku lainnya sebagai penunjang. Dengan demikian diharapkan dapat menghadiri sebuah reduksi pemikiran yang utuh mengenai Hasan al-Banna. Riwayat ini hidupnya secara ringkas. Suatu kali seorang wartawan mewawancarai Hasan al-Banna. Wartawan itu meminta beliau menjelaskan tentang kepribadiannya kepada orang lain. Maka Hasan al-Banna menjawab, "Saya adalah pengembara yang sedang mencari kebenaran, seorang manusia yang sedang memahami hakikat kemanusiaan di antara mereka, sewarga negara yang selalu mendukung kemuliaan, kemerdekaan, ketenangan, dan kehidupan yang baik bagi negerinya di bawah naungan Islam yang lurus. Saya berkonsentrasi untuk memahami rahasia keberadaannya." Kemudian beliau berseru, "Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabbku semesta alam. Tiada sekutu baginya. Demikian itulah yang diperintahkan kepada, dan aku adalah yang pertama menyerahkan diri kepada Allah." Hasan al-Banna lahir pada hari Ahad, 14 Oktober 1906 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1324 Hijriah, di kota Mahmudiyah, sebuah wilayah di provinsi Bukhairah, lebih kurang 90 km dari Kairo, Mesir.
Namanya bermakna sang pembangun kebaikan. Ayahnya adalah salah seorang ahli fikih dan hadis ternama di masanya, yaitu Syahki Ahmad Abdurrahman Al-Banna Al-Sati. Beliau memiliki karya-karya yang baik dalam bidang hadis Rasulullah, baik berupa penyusunan hingga penjelasan hadis, sehingga mendapatkan penghormatan dari ulama sezamannya. Di antara karya-karya Syekh Ahmad Abdurrahman Al-Banna Al-Sa'ati adalah Baitul Minan Tarbit Mustad Imam Arsy Syafi'i, atau kumpulan musnad dan sunan Imam Syafi'i sesuai dengan bab-bab fikih. Demikian pula dengan Mahmud Imam Abu Hanifah. Selain itu, beliau menyusun hadis-hadis dalam Mushaf Islam Ahmad yang mencapai 40.000 hadis sesuai dengan bab-bab fikih yang diberi judul Al-Fath Ar-Rabbani li Tarbi Mushaf Al-Imam Ahmad bin Hambal Asy-Syabaini. Hadis-hadis ini dalam kitab ini kemudian diberikan syarah atau penjelasan yang dilengkapi dengan hikmah serta hukum-hukum dalam sebuah kitab yang diberikan judul atau Mulukul Aman Al-Min Asyari Fatir Al-Rabbi. Dikarenakan sangat besar, maka beliau meringkas lagi dalam sebuah kitab berjudul Mukhtasar Bulukul Amani min Asrali Fatri Rabbani, terdiri dari 24 jilid besar untuk menafkahi keluarganya. Sang ayah membuka toko Al-Jori atau Muhammad Abdul Qadir Abu Faris. Sewaktu kecil, Hasan Al-Banna menimba ilmu di Madrasah Diniyah Ar-Rasyad di bawah bimbingan Syekh Muhammad Jahran. Selain belajar insya Allah atau mengarang kahwa atau tata bahasa dan tahbiq atau prakteknya, Madrasah Al-Rasyad mengenalkan pembaharuan materi-materi kepada muridnya, suatu materi yang pada saat itu tidak populer di madrasah sejenisnya. Misalnya adab, tata krama yang dituangkan dalam pelajaran mutakhil atau wacana atau imla, dikte, serta muhfuzat yang dituangkan dalam bentuk puisi atau prosa yang indah. Al-Banna juga belajar hadis dengan target hafalan tertentu sekaligus memahami. Mengenai itu semua, Hasan Al-Banna menceritakan semua murid diharuskan mengkaji hadis baru yang sebelumnya telah disampaikan syarah kepada mereka sampai mereka mampu memahaminya. Hal ini dilakukan setiap pekan sekali pada akhir jam pelajaran, yakni pada hari Kamis. Mereka harus mengulang-ulang sampai hafalan. Di samping masih harus hafalan juga hadis-hadis yang telah mereka pelajari sebelumnya, sehingga ketika mereka telah menempuh pendidikan 1 tahun saja, mereka telah memperoleh perbedaan hadis yang cukup. Sebagian besar yang hadis-hadis yang dihafalkan itu benar-benar melekat dalam otak sejak saat itu. Hasan Al-Banna tidak lama belajar di Ar-Rasyad seiring kepindahan Syekh Muhammad Jahran dari sekolah tersebut. Al-Banna melanjut pendidikan Madrasah Dadiyah. Di sini selain menimbang pelajaran umum, Hasan Al-Banna turut memenuhi upaya menghafalkan Al-Quran langsung di bawah bimbingan ayahnya setiap selesai sholat subuh sehingga menjelang berangkat ke sekolah. Salah satu guru yang berpengaruh terhadap perkembangan Hasan Al-Banna adalah Syekh Muhammad Afandi Abdullah Khalid, guru matematika dan olahraga yang memiliki kemuliaan akhlak. Dari sang Syekh ini, Hasan Al-Banna mulai mengenal organisasi ketika Syekh Muhammad Afandi Abdullah Khalid menganalisis pendirian Penghimpunan Akhlak Mulia bagi mahasiswa kelas 3. Seluruh anggota penghimpun ini harus saling mengikat agar berpegang teguh kepada agama, menggunakan sholat tepat pada waktunya, taat kepada Allah, mematuhi kedua orang tua, mematuhi siapa saja yang lebih tua atau yang lebih mulia. Memasuki usia ke-13, Hasan Al-Banna pindah ke Madrasah Al-Muslimin Al-Awwaliyah di Damarhur, yakni sekolah calon guru
guna mewujudkan cita-citanya menjadi seorang pendidik pendidikan di Madrasah Al-Muslimin ini beliau tempuh selama 3 tahun. Di sini beliau berguru kepada Syekh Abdul Aziz At-Tayya, Syekh Fuad Salim, Syekh Abdul Fattah Abdul Alam, Syekh Al-Hajj Ali Sulaiman, dan Syekh Abayushni. Suatu kali Syekh Abdul Aziz At-Tayya berkata kepada Hasan al-Banna, "Bagus sekali jawabanmu, seandainya ada nilai lebih tinggi dari 10 tentu akan kuberikan kepadamu." Selama bersekolah di sana, beliau berhasil menghafal berbagai mata teks buku berupa istiar ilmu seperti Mahtahul Arab Al-Hairi, Alfiya Ibnu Malik Al-Syaku, Musharat Hadis Jauh tentang Tauhid, Arba'in tentang warisan, As-Sulaman mengenai matid logika, Al-Qadawari mengenai fikih, Abdul Hanifah Al-Khoyan wa Takhril Abu Syuhada mengenai fikih mazhab Maliki. Dengan kemampuannya itu, tidak heran bila Hasan al-Banna menjadi lulusan terbaik di madrasahnya dan terbaik kelima di Mesir waktu itu. Pendidikan tinggi ia selesaikan di Darul Ulum Kairo pada bulan Juni 1927. Kemudian beliau mendapatkan tugas mengajar dari pemerintah Mesir di kota Ismailia pada 19 September 1927. Di kota inilah Hasan al-Banna mulai mengembangkan metode dakwahnya. Metode dakwah Hasan al-Banna, ulama tasawuf kontemporer sekaligus penulis kitab Taziratun Nafs yang merupakan inspirasi dari pemikiran-pemikiran Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Said Hawa menyebutkan Hasan al-Banna adalah peletak dasar teori gerakan Islam melalui gagasan-gagasannya yang aplikatif dan dapat diterima oleh setiap muslim. Dalam metode dakwahnya, Hasan al-Banna menyebarkan pemuminan prinsip-prinsip Islam dan seruan kembali kepada Hasan al-Banna. Pemikiran Hasan al-Banna mengenai tasawuf dan tarekat. Sebelum berkiprah bersama Ikhwanul Muslim, Hasan al-Banna pernah berkecimpung dalam dunia tasawuf dan tarekat. Nasihat-nasihat Hasan al-Banna dalam risalah kewajiban aktivis sangat filosofis dan penuh dengan muatan spiritual serta jalanan tasawuf yang menuduhkan di dalamnya termuat 38 nasihat yang sangat, antara lain, hendaklah engkau memiliki wirid harian dari Kitabullah atau Al-Quran yang tidak kurang dari 1 juz dan berusaha dengan sesungguhnya untuk mengkhatamkan Al-Quran dalam waktu tidak lebih dari 1 bulan dan tidak kurang dari 3 hari. Hendaklah engkau senantiasa memperbaharui taubat dan istighfar. Pemikiran Hasan al-Banna mengenai masalah-masalah khalifah. Dalam risalah Mu'tamar al-Khamis atau Mu'tar kelima, Hasan al-Banna menulis, Ikhwan menjauhi titik-titik perselisihan dalam fikih, karena mereka keyakinannya bahwa perselisihan dalam hal-hal yang bersifat cabang atau tidak prinsip adalah sesuatu keniscayaan, sebab prinsip-prinsip Islam terdiri dari ayat-ayat, hadis-hadis, dan amalan-amalan yang akal, pikiran, dan pemahaman pasti mengalami perbedaan dalam menafsirkan dan memahaminya. Oleh karena itu, perbedaan juga terjadi di kalangan sahabat dan akan terus demikian sampai hari kiamat nanti. Sungguh alangkah bijaknya Imam Malik radhiyallahu ta'ala berkata kepada Khalifah Abdul Ja'far yang meminta beliau agar mengkondisikan manusia semua untuk mengikuti al-muwat. Sesungguhnya para sahabat Rasulullah berpencar ke seluruh penjuru negeri dan setiap kaum itu mempunyai ilmu, maka jika aku bawa mereka kepada suatu pendapat tentu akan terjadinya fitnah. Bukanlah termasuk aib manakanlah kita berbeda pendapat, namun yang merupakan aib adalah fantastik pada satu pendapat dan membatasi akal serta pendapat manusia. Cara pandang terhadap masalah khalifah seperti ini dapat menghimpun hati yang bercerai-cerai kepada satu fikrah. Cukuplah manusia itu berhimpun kepada sesuatu yang menjadikan seorang muslim itu, sebagai dikatakan oleh Zaid
Rodio, cara pandangan seperti ini merupakan keniscayaan bagi sebuah jamaah yang ingin menebarkan suatu fikrah di suatu negeri di mana hawa perbedaan atas hal-hal yang sebenarnya tidak berarti untuk diperdebatkan dan diperselisihkan tidak pernah reda. Mengenai masalah-masalah kehalifan, Hasan al-Banna mengemukakan 4 gagasan penting, yaitu tuzmiyuh walau tarokfi, menghimpun bukan mempecah belahi, al-khalifah dararwiyah, perbedaan itu sesuatu yang niscaya, al-izmah al-amrifar iyan mutak azirin, kesepakatan dalam masalah cabang itu sangat sulit, dan tata taziru ilmu khalifinah, atau memaklumi orang-orang yang berbeda pendapat dengan kami. Beliau mengajukan kaum muslim yang mencapai kemampuan untuk menelaah secara mandiri terhadap dalil-dalil hukum furuh atau cabang untuk mengikuti salah satu imam muzad atau ittibah. Kaidah-kaidah sistem ekonomi Islam terangkum dalam poin-poin di antaranya: memandang harta yang halal sebagai penopang penghidupan sehingga harus gigih mendapatkan, lalu mengatur dan menginvestasikan dengan baik, mengharuskan setiap orang yang mampu untuk bekerja dan berusaha, mengeksplorasi sumber-sumber kekayaan alam, harus memanfaatkan segala potensi dan bahan baku yang terdapat di bumi, mengharamkan pendapat melalui usaha-usaha kotor, memperkecil kesenjangan antara berbagai lapisan masyarakat hingga dapat menghilangkan fenomena kelompok kaya yang berkelimbangan harta dan kelompok miskin yang terempit kesultanan hidup, memberikan jaminan sosial dan tunjangan hidup kepada setiap warga negara, serta mengupayakan ketenagaan dan kesejahteraan, menggalakkan penggunaan kekayaan untuk mendukung segala bentuk kebaikan, membangun solidaritas sosial di antara sesama warga negara, mewajibkan gotong royong dalam kebaikan dan takwa, menetapkan kesulitan harta dan menghormati kepemilikan selama tidak bertentangan dengan kepentingan umum, mengatur segala bentuk muamalat keuangan dengan peraturan yang adil dengan penuh kasih sayang dan sangat jeli dalam urusan-urusan berkaitan dengan uang, menetapkan negara harus bertanggung jawab melindungi sistem ini. Baiklah, itu saja pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan, saya meminta maaf. Saya tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.